Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Tugas yang Menumpuk pada Pembelajaran Jarak Jauh terhadap Kualitas Tidur Siswa kelas 11 SMA Islam Azhar 14 Semarang. Sebelum kita lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Keira Fiusa Adam, beserta rekan saya Ahmad Fikri Arsyadi, Zakiah Sama Rafi Dajen, dan Muhammad Rafi Zaid Dinsyah. Pada saat pandemi seperti ini, banyak sekolah yang beralih dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi seperti Zoom dan Google Meet. Karena dirasa kurang efektif dalam pembelajaran jarak jauh, maka beberapa guru memberikan tugas lebih banyak dari biasanya agar siswa dapat memperdalam materi secara mandiri di rumah masing-masing. Sebagai siswa yang juga bersekolah di SMA Islam Azhar 14 Semarang, kami sering mendengar beberapa keluhan mengenai tugas yang terus bertambah, sehingga terjadi penumpukan tugas. Semenjak pembelajaran jarak jauh diterapkan, beberapa siswa merasa tugas-tugas ini membuat jumlah waktu tidur mereka berkurang. Berikut ini adalah beberapa berita mengenai tugas yang menumpuk yang dirasa kurang efektif. Yang pertama yaitu ada dari Databox dengan judul Tugas yang Menumpuk Jadi Kesulitan Terbesar Siswa Saat Belajar Jarak Jauh. Berita yang kedua yaitu tugas menumpuk dinilai tidak efektif saat belajar di rumah. Dan berita yang ketiga yaitu ada dari Kompas dengan judul Guru Siswa Ingin Jumlah Tugas Dikurangi Selama PJJ. Rumusan masalah yang kita angkat yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh tugas yang menumpuk sehingga siswa merasa terbebani dan mengganggu waktu ideal tidur siswa. Yang kedua, bagaimana solusi agar waktu tidur siswa tetap ideal dan tugas-tugas dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tujuan penelitian kami yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh tugas yang menumpuk terhadap waktu ideal tidur siswa dengan melakukan riset kepada beberapa siswa di SMA Islam Azhar 14 Semarang. Yang kedua yaitu solusi dari masalah yang dihadapi siswa terhadap tugas-tugas yang diberikan sehingga waktu tidur siswa tetap ideal. Hipotesis. Tugas yang menumpuk berpengaruh terhadap kualitas tidur pada siswa di SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Manfaat penelitian kami adalah yang pertama memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman terhadap pentingnya kualitas tidur pada siswa di SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Yang kedua, membantu siswa menemukan solusi untuk menghadapi masalah seputar tugas sehingga waktu tidur siswa tetap ideal. Yang ketiga, mengetahui waktu tidur yang ideal bagi remaja. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada tugas. Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus. Yang kedua ada pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Yang ketiga ada kualitas tidur. Kualitas tidur adalah sebagai suatu keadaan di mana tidur yang dijalani seorang individu menghasilkan kebugaran dan kesegaran pada saat terbangun. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisa data kuantitatif adalah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan data numerik. Jenis metode ini menghubungkan sejumlah besar data numerik dan dapat dihitung menggunakan rumus statis. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian karya ilmiah ini adalah siswa dan siswi SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang. Sampel dalam penelitian karya ilmiah ini adalah siswa dan siswi kelas 11 yang terdiri dari 31 murid jurusan IPA dan 9 murid jurusan IPS. Yang ketiga, data dan sumber data. Sumber data dari penelitian kami menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif diambil dari hasil angket yang diberikan oleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang telah diperoleh berdasarkan instrumen peneliti, yaitu dengan menggunakan angket. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian karya ilmiah ini, kami menggunakan kuesioner atau angket untuk melakukan pengumpulan data. Pada penelitian ini, kuesioner yang diberikan kepada 30 responden dengan jumlah 13 pertanyaan. Hasil penelitian tentang pengaruh tugas yang menumpuk pada pembelajaran jarak jauh
mengakibatkan terganggunya kualitas tidur siswa yang kami dapatkan. Dapat kita lihat dari ketiga diagram lingkaran yang tertera pada layar, di mana diagram pertama menunjukkan waktu yang dibutuhkan murid untuk tidur malam dalam kondisi normal sebanyak 45 responden menjawab selama 8-10 jam perharinya. Diagram kedua menunjukkan waktu yang dibutuhkan murid untuk tidur malam di masa pandemi atau PJJ sebanyak 57,5% responden menjawab kurang dari 8 jam perharinya. Dan diagram terakhir menunjukkan sebanyak 75 murid merasa tugas yang menumpuk dapat mengganggu kualitas tidur atau pola tidur. Yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian kami mengenai pengaruh tugas yang menumpuk pada pembelajaran jarak jauh terhadap kualitas tidur siswa kelas 11 SMA Islam Al-Azhar 14 Semarang, maka kami dapat menyimpulkan yang pertama, tugas yang menumpuk dan dalam jumlah yang banyak dapat membebani siswa serta mengganggu waktu ideal tidur siswa. Yang kedua adalah diambil dari beberapa pendapat siswa yang telah kami rangkum. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan agar waktu tidur siswa tetap ideal dan tugas dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang pertama adalah setelah tugas diberikan, tugas langsung dikerjakan pada waktu luang dan tidak ditunda-tunda. Jika merasa lelah, beristirahatlah dan lanjutkan kembali hingga tuntas. Yang kedua adalah buatlah manajemen waktu yang baik, yakni dengan membuat perencanaan atau target tugas yang dapat dikerjakan dalam sehari. Usahakan untuk mengerjakan tugas sekolah pada sore hari sehingga tugas dapat diselesaikan sebelum waktu tidur tiba. Sehingga pada malam hari tidak perlu begadang dan kualitas tidur tetap terjaga. Kami memiliki saran untuk kedua belah pihak, yaitu untuk sekolah dan untuk murid-murid SMA. Untuk sekolah yang terhormat, agar lebih memperhatikan jumlah dan lama tenggat dari tugas yang diberikan kepada murid. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan tugas yang terlalu banyak. Yang kedua, kami tujukan untuk murid-murid kelas 11 SMA Islam Al-Azhar 14 agar bisa mengerjakan tugas-tugas jauh sebelum tenggat waktu yang diberikan. Hal ini dilakukan agar tugas dapat terkumpul dengan teratur tanpa harus melakukan begadang yang mengakibatkan kualitas tidur menurun. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.